Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sani Abdul Malik akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan pembelajaran berbasis integrasi TPACK Al-Quran Hadis kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semuanya? Sudah siap belajar? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Kita akan memanfaatkan teknologi untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Sebelum itu, kita akan awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin satu orang untuk baca doa. Asyhadu an Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Silakan semuanya untuk masuk ke link yang sudah disediakan atau di scan QR code yang ada di depan. Silakan isi kehadiran kalian masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah mengisi kehadiran masing-masing barusan? Sudah. Bapak cek di sini ya. Oh, yang hadir ada 31 orang ya. Yang lainnya kemana? Siswantoni kemana Siswantoni? Sakit. Ya mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan menyimak dulu motivasi tentang menghafal Al-Quran. Karena salah satu materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menghafalkan ayat Al-Quran. Ya, semuanya perhatikan tayangan berikut ini. Pahala penghafal Al-Quran. Pertama, dia didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat jamaah. Nabi SAW bersabda yang artinya, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Dan seseorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kedua, orang tuanya akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat. Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya, dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian, kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Ketiga, diutamakan untuk menjadi pemimpin jika dia mampu memegangnya. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Keempat, kedudukan hafidh Al-Quran di surga
surga sesuai banyaknya ayat yang dia hafal. Nabi SAW bersabda yang artinya, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Dawud dan Turmudi. Kelima, ditemani malaikat. Nabi SAW bersabda yang artinya, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, di akhirat akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Nabi SAW bersabda yang artinya, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, Ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafid Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, Ya Allah, tambahkanlah untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, Ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafid Al-Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Turmudi. Ketujuh, Al-Quran memberi syafaat baginya. Nabi SAW bersabda yang artinya, rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Apa yang bisa kalian pahami dari tayangan tadi? Bahwa menghafal Al-Quran itu sangat mulia. Orang yang bisa menghafal Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Gimana setelah menyaksikan tampilan itu? Motivasi tersebut menjadi semangat menghafal Quran? Semangat insya Allah. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan tanya dulu. Materi sebelumnya kita mempelajari surat apa? Al-Mutaffifin dan juga surah Al-An'am ayat 152. Tentang apa? Tentang jujur dalam bermuamalah. Ya, kali ini kita akan masuk ke materi keutamaan menuntut ilmu. Yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran dengan integrasi technological, pedagogical, and content knowledge, ya, atau disingkat TPACK. Diharapkan pada pembelajaran kali ini peserta didik mampu menganalisis arti dan menghafal Al-Quran surah apa? Abasa ayat 1-10 dan Al-Mujadalah ayat 11, yaitu ayat tentang menuntut ilmu. Kemudian menghafal juga terjemahnya. Lalu kalian akan menampilkan hafalannya di dunia virtual dengan baik, benar, dan lancar. Siap semuanya ya? Siap. Manfaat dari pembelajaran kali ini, pengetahuan akan terjemah ayat dapat meningkatkan kualitas pengetahuan agama kita. Meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Lalu pemahaman itu dapat meningkatkan pemahaman kita tentang isi ajaran Al-Quran yang merupakan syariat Islam. Lalu menghafal ayat dan terjemah akan menambah hafalan kita tentang dalil keutamaan ilmu. Kalian setiap hari belajar, tahu nggak apa perintahnya untuk menuntut ilmu? Ya, kita akan pelajari pada kali ini. Oke, perhatikan anak-anakku sekalian. Ada pertanyaan, apakah kamu mengerti bahasa Al-Quran? Bahasa Al-Quran menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Paham nggak dengan bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran? Sebagian ya, beberapa ayat atau surah yang sudah dipelajari itu sudah kita pahami. Lalu, mengapa kita harus mengerti bahasa Al-Quran? Apakah kamu hafal ayat Al-Quran? Hafal sebagiannya ya. Mengapa kita harus hafal Al-Quran? Silakan kalian masuk ke link yang sudah disediakan untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Sudah semuanya mengisi jawaban? Coba kita lihat ya apa. Mengapa
kita harus menghafal Al-Quran? Ini kebanyakan menjawabnya karena ingin mendapatkan syafaat, pahala, apalagi mendapatkan kemuliaan, ya, sesuai dengan apa yang dimotivasikan tadi, ya. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan, pahala, syafaat, dan bisa masuk surga. Anak-anakku sekalian, perhatikan ke sini. Ya, kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini pertama, Bapak akan mengorientasikan dulu aplikasi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. Yaitu namanya Al-Quran Al-Hadi. Ada namanya Hadi di sini? Ya. Al-Hadi artinya yang memberikan petunjuk. Ya, silakan masuk ke web yang sudah ditampilkan di sini atau boleh di-scan QR code-nya untuk mengunduh aplikasi. Silakan masuk ke webnya. Oke, anak-anakku sekalian, ini adalah laman web Al-Quran Al-Hadi. Tersedia juga dalam aplikasi, ya, di App Store. Ini halaman depannya. Kalau kita klik masuk ke halaman utama, baik, dari halaman utama kita masuk, lalu pilih bagian simak di situ. Ada simak. Ya, gimana kita akan mendengarkan dan juga mengamati ayat Al-Quran. Di sini kita bisa menganalisis arti dari masing-masing kata yang ada di dalam ayat, ya. Nih, ketika diarahkan ke suatu kata, misalkan roib, maka di situ adalah artinya apa? Keraguan. Ya, jadi seperti itu mudah caranya untuk menganalisis arti kata dari ayat. Oke, maka tugasnya kali ini adalah silahkan analisis ayat tentang menuntut ilmu, yaitu di surah Abasa ayat 1 sampai 10 dan Al-Mujadalah ayat 11. Kalian coba bandingkan antara arti kata lafziyah dengan arti kata ma'nawiyah yang ada di terjemahnya. Setelah itu, baru hasil analisisnya akan kalian tuliskan di LKPD digital yang akan disediakan. Ya, silakan buka surah Abasa di aplikasinya. Kalian tuangkan analisis itu, masukkan ke LKPD digital yang linknya sudah Bapak bagikan ini. Silakan diisi, ya. Oke, silakan kerjakan. Oke, semuanya sudah mengisi LKPD-nya? Ya, alhamdulillah, nanti kita cek bersama-sama. Kita ke bagian selanjutnya, yaitu menghafal ayat tentang menuntut ilmu. Kalian tahu bagaimana caranya menghafal? Metode menghafal ayat Al-Quran? Banyak, ya. Ada yang dengan cara mendengar dulu, mengulang-ulang, menirukan bacaan guru. Nah, nanti kita lihat gimana caranya untuk mudah menghafalkan Al-Quran. Jadi yang akan kita hafal surah apa? Abasa ayat 1 sampai 10 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Oke, mari kita simak bersama tutorial menghafal Al-Quran pada tayangan berikut.
Banyak sekali metode dalam menghafal Al-Quran, dan metode-metode yang kita temukan di lapangan adalah hasil dari tajribat dari masing-masing penghafal. Oleh karena itu, saya sering sekali mengatakan bahwa bisa jadi metode X cocok untuk satu orang, tapi belum tentu cocok untuk orang lain. Oleh karena itu, kita perlu bereksperimen mencari metode mana yang paling cocok untuk kita, atau bahkan kita menciptakan metode menghafal sendiri. Tidak semua metode-metode yang pernah saya sharing kepada antum itu adalah metode yang pernah saya gunakan dalam menghafal. Tapi setidaknya dengan saya sharing kepada antum, antum jadi punya gambaran tentang metode-metode dalam menghafal Al-Quran. Dan bisa jadi salah satu dari metode tersebut cocok untuk antum gunakan dalam menghafal Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing satu metode yang digunakan oleh Syekh Ali Jabir. Beliau menggunakan metode ini dan beliau mengatakan berhasil menghafal satu halaman dalam waktu 10 menit saja. Metodenya apa? Metodenya ini saya kasih nama. Saya yang kasih nama metode fotokopi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan kita alat yang sangat mumpuni sekali, nikmat yang Masya Allah luar biasa. Bahkan kata Syekh Ali Jabir, alat yang kita punya yang diberikan Allah ini 70.000 kali lipat lebih canggih daripada alat scanner yang ada, daripada alat fotokopi yang ada. Apa alatnya? Yang diberikan Allah adalah mata. Kedua mata kita. Inilah alat scanner yang sangat luar biasa canggih sekali yang diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma. Oke, tanpa berpanjang kali lebar, kita langsung saja mulai metodenya. Yang pertama, antum harus pastikan dalam kondisi rileks, dalam kondisi tenang. Ya, jadi silakan ambil nafas dalam-dalam dan lepaskan secara perlahan. Itu akan membuat antum menjadi rileks dan pikiran menjadi tenang. Kosongkan pikiran dari hal-hal selain Al-Quran. Pokoknya jangan pikirkan apapun, kosongkan saja pikirannya, ya, karena antum nanti akan menghafal tidak menggunakan otak, tidak menggunakan hati, tidak menggunakan mulut. Cukup antum fungsikan kedua mata antum dan konsentrasi terhadap apa yang antum lihat. Ya, kalau antum merasa belum tenang, silakan ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan, ulangi beberapa kali, lemaskan seluruh tubuh antum sampai antum merasa benar-benar rileks. Ya, kalau sudah, silakan antum buka ayat yang ingin antum hafalkan. Dalam metode ini, posisikan kepala antum dalam kondisi tegak seperti ini, tegak. Tidak boleh menunduk seperti ini, karena menurut Syekh Ali Jabir, ketika posisi kepala kita menunduk, maka otak kita tidak stabil dan tidak bisa maksimal menerima ayat yang sedang kita scan. Jadi posisi kepala kita tegak dan posisi mushaf tepat berada di depan mata kita. Jika antum sudah berada pada posisi seperti ini, maka yang antum harus lakukan adalah scan atau perhatikan, lakukan huruf dalam mushaf yang sedang antum hafalkan. Misalkan saya praktekkan di sini, saya menghafal halaman 290. Saya akan menyapu, pandangan saya akan mulai bergerak dari awal ayat sampai dengan ujung ayat. Dengan kondisi tenang, rileks, tidak memikirkan sesuatu apapun, kosongkan pikiran antum. Kalau sudah, tutup dan coba baca.
wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Baca dengan tenang, baca apa yang antum lihat, apa yang antum scan barusan. Teknik ini sebenarnya sudah diterapkan oleh profesi lain. Kalau antum perhatikan seorang pelukis yang handal, dia akan bisa menghafal dengan cepat sesuatu yang akan dia lukis. Misalkan ingin melukis antum yang sedang duduk, dia akan memperhatikan sebentar posisi antum, lekuk-lekukannya, bahkan detil-detil kecilnya akan kelihatan. Jadi intinya sama, ya seperti pelukis, seperti mesin fotokopi. Kalau antum sudah terbiasa, insya Allah menurut Syekh Ali Jabir 10 menit bisa hafal 1 halaman. Dan ketika antum nanti murojaah membaca, itu seperti membaca mushaf virtual. Jadi seperti di depan kita ada mushaf. Ya, kita tidak menghafal, tapi kita membaca apa yang kita rekam. Kita tidak menghafal, tapi kita merekam. Dan ketika kita murojaah, kita hanya mengeluarkan rekaman yang ada di memori kita. Kita tidak menghafal, kita hanya merekamnya saja. Silakan antum coba, mudah-mudahan bisa antum terapkan dan mudah-mudahan juga bisa cocok dan bisa membantu antum mempercepat proses menghafal dan hafalan antum menjadi kuat. Dalam metode yang mirip-mirip seperti ini saya juga sering membahasnya bahwa hafalan yang kuat adalah hafalan yang terbayang. Makanya kita tidak disarankan untuk ganti-ganti mushaf. Kenapa? Karena supaya hafalan yang kita hafalkan itu tetap terbayang dan bayangan itu tidak berubah-ubah. Baik, sudah ya, sudah paham gimana caranya? Coba sekarang praktekkan, hafalkan surah Abasa 1-10 dan Al-Mujadalah 11 ayat 11 dengan metode yang tadi sudah dijelaskan. Oke, sudah. Oke, anak-anakku sekalian, semuanya sudah hafal? Ada yang sudah hafal, ada yang belum ya. Kalau surah Abasa insya Allah sudah banyak yang hafal, bahkan sampai ke akhir ayat ya, akhir surat. Kalau Al-Mujadalah mungkin baru ya, baru mulai menghafal. Selanjutnya ada tugas buat kalian. Tugasnya menarik ini. Silahkan kalian tampilkan, tunjukkan hafalan kalian di dunia virtual. Ya, boleh di game yang biasa kalian gunakan. Ya kan, games bisa ada suaranya. Jadi kalian bisa komentar. Nah, ketika main games bukan komentar-komentar toksik yang kalian keluarkan, tapi kalian sengaja masuk game untuk menghafalkan Al-Qur'an. Bisa di game Minecraft, kalian lagi buat rumah-rumah atau apa, di situ sambil baca surah Abasa. Atau di sini ada contohnya game sandbox ya. Jenis game sandbox, jadi yang virtual. Kalian di situ bisa sambil membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an ya. Oke, anak-anakku yang hebat. Tadi kalian sudah menganalisis Abasa ayat 1-10 dan Al-Mujadalah ayat 11. Ada kendala dalam membuka aplikasi? Ya, sebagian ada yang kesulitan di mana letak nyari ayatnya, nyari suratnya ya. Tapi semua bisa menganalisis ya. Ya. Dan juga menghafal. Tadi sudah banyak yang berusaha untuk hafal dan alhamdulillah surah Abasa sudah hafal. Kesimpulannya apa? Ternyata menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat mulia.
Dari arti ayat surah Abasa dan juga surah Al-Mujadalah kita tahu bahwa orang yang menuntut ilmu itu mempunyai derajat yang sangat tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ternyata teknologi bisa kita gunakan untuk kebaikan, untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan bisa membantu kita untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Maka menghafal dan membaca Al-Quran tidak harus di masjid saja, tidak harus di musola saja, dimanapun. Ketika apapun kita bisa menghafal Al-Quran, termasuk ketika main game. Kita murojaah misalkan, baca surah-surah yang sudah kita hafal. Dan jangan lupa, sebagai seorang muslim, kita harus tahu waktu. Kita harus bisa menempatkan diri kapan kita harus beribadah, kapan kita harus belajar, kapan kita harus menuntut ilmu. Jangan terus-terusan main game. Akhirnya belajar ketinggalan, PR tidak dikerjakan. Ya, apalagi hafalan pasti akan tertinggal. Sebagai muslim yang moderat kita tahu jangan terlalu berlebihan dalam sesuatu yang mubah, dalam sesuatu yang dibolehkan. Kita harus lebih banyak menggunakan waktu kita untuk beribadah, membaca Al-Quran, membaca terjemahnya, dan juga menghafalkan ayat-ayatnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berefleksi terhadap diri kita. Kita lihat dari pembelajaran kali ini, apakah pembelajaran kali ini sangat menyenangkan? Ya, karena kita bisa menggabungkan teknologi dalam mempelajari Al-Quran. Cuman harus kita lihat dulu, apakah kita masih gaptek atau sudah ahli dalam IT? Masih setengah-setengah ya. Kadang kita bisa mengoperasikan komputer, kadang juga kita kesulitan ya. Tadi masuk ke aplikasi ada kesulitannya. Kita diajak untuk tidak lagi memperbanyak main-main, tetapi harus menggunakan waktu untuk belajar, menghafal, dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan coba pahami, kita akan gali apa isi kandungan dari surah Abasa ayat 1 sampai 10 dan juga surah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Kita akan sama-sama pahami lalu apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian untuk mengikuti pembelajaran dengan begitu aktif dan baiknya. Mudah-mudahan semuanya menjadi pahala bagi kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih.